Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tidak asing lagi dengan istilah Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila kita kenal sejak masa awal dunia sekolah. Bahkan kita mendengar isinya setiap hari Senin pagi ketika upacara. Isinya hanya ada 5 bait, tetapi mengandung makna yang sangat besar bagi kehidupan warga Indonesia. Kau pasti pernah bertanya-tanya kan, bagaimana sih sejarah pembentukan Pancasila ini yang sejak dahulu isinya tidak pernah berubah. Saya, Alvita Nuliani di sini. Yuk kita cari lebih lanjut bagaimana sih sejarah Pancasila ini. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya alas atau dasar, yang bermakna tingkah laku yang baik. Istilah Pancasila disebut dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 dan ada juga Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Istilah Pancasila muncul di hadapan publik saat Insinyur Soekarno mengemukakan pertama kali istilah dasar negara Indonesia itu di hadapan sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut juga Dokuritsu Zunbi Chosakai dalam bahasa Jepang. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini dibentuk oleh Dr. Haji Manwedoningrat, didampingi oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiban Ase yang orang Jepang, dan dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Pembicara yang hadir dalam sidang tersebut selain Insinyur Soekarno adalah Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan M. Supomo. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan beliau yang berisi usulan dasar negara secara lisan, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sementara secara tulisan, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sedangkan usulan dasar negara dari Ki Bagus Hadikusumo pertama ialah konsep negara Indonesia merdeka adalah negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat, dan kedua memperjuangkan Islam sebagai fondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka. Di hari terakhir sidang, yaitu pada 1 Juni 1945, Soekarno mengajukan usulan dasar negara Indonesia dengan memilih kata Pancasila. Sidang pertama BPUPKI yang dengan materi pokoknya dasar negara inilah Pancasila hadir dengan hasil musyawarahnya yang masih belum tetap. Di hari terakhir sidang ini juga, yaitu pada tanggal 1 Juni, kita biasa merayakan hari tersebut sebagai hari lahir Pancasila. Berikut adalah gagasan yang disampaikan Insinyur Soekarno pada sidang ini, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan, jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi asas gotong royong. Hasil usulan dari keempat tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9 dengan beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Abdul Kahar Muzakar.
Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI, yaitu Dokuritsu Zunbi Inkai dalam bahasa Jepang, yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertemuan tersebut, Soekarno diangkat sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan untuk merumuskan konstitusi negara. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan 9 kata dari sila pertama tersebut sering menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan hingga kini. Namun, yang harus kita tanamkan dan catat untuk diri masing-masing dari materi sejarah Pancasila ini, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pada instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan pembacaan ataupun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar dengan isi Pancasila yang kita kenal saat ini. Lalu, kenapa sih Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia? Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila inilah yang memberikan arah bagi hukum, sehingga menciptakan negara yang lebih baik, berlandaskan dengan nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai kemanusiaan. Menurut Rusnila Hamid, Pancasila sebagai dasar negara dengan alasan 1. Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. 2. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistis bangsa. Ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Yang keempat, Pancasila menjamin keutuhan negara kesatuan dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa.
Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila yang kini menjadi pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menghargai para tokoh pembela terdahulu yang telah mencetuskan dan menyusun Pancasila ini. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal dan tidak dapat digantikan lagi oleh ideologi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.